Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triarsika Atilia. Di sini saya akan meresum materi usul fikih dari 1 sampai materi ke-7. Baiklah, di sini ada pun materi yang pertama mengenai taklid. Pengertian taklid itu adalah meniru menurut seseorang dan sejenisnya. Adapun taklid yang dimaksud dalam Islam atau usul fikih itu menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataan itu. Di antara definisi taklid tersebut terdapat 3 macam. Yang pertama, Al-Ghazali atau memberikan definisi itu mengenai menerima ucapan tanpa hujah. Lalu yang kedua, Al-Asnawi dalam kitab Mihyat al-Usul mengumumkakan mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Lalu yang ketiga, tentang Ibnu yang berpendapat, yaitu Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Jamawi merumuskan definisi taklid ialah mengambil suatu perkara tanpa mengetahui dalil. Lalu selanjutnya membahas mengenai hukum taklid. Di sini terdapat 3, yaitu taklid buta, taklid terhadap orang yang tidak kita ketahui, terus taklid terhadap seseorang yang telah memperoleh hujah, dan dalil bahwa pendapat orang lain yang kita taklidi itu bertentangan dengan ajaran Islam atau sekurang-kurangnya dengan Al-Quran dan hadis. Lalu yang untuk syarat-syarat bertaklid di sini bisa dilihat dari 2 hal, yaitu syarat orang yang bertaklid dan syarat-syarat orang yang ditaklidi. Syarat-syaratnya yaitu ya ini sebagai syarat-syarat orang yang bertaklid ya, terutama yang pertama, orang yang bertaklid itu jahil atau tidak berilmu, ia sulit untuk mengenal atau memahami hukum Allah dan Rasul. Lalu yang kedua, bertaklid pada orang yang diketahui keilmuannya. Lalu yang ketiga, tidak nampak bagi orang yang taklid itu kebenaran dan ia pun tidak mengetahui pendapat lainnya yang lebih kuat. Jadi orang yang taklid hanyalah mengikuti orang yang kita ketahui jadi benarnya. Lalu yang keempat, taklid tidak menyelisih dalil dan ijma atau kata sepakat ulama. Lalu yang terakhir, tidak boleh mewajibkan mengikuti mazhab imam tertentu dalam sebuah masalah. Lalu selanjutnya di sini yaitu materi kedua. Materi kedua itu membahas tentang ibarat al-anas, isyarat al-nas, dalalah al-nas, iktida al-nas, dan itu saja. Adapun di sini pengertian ibarat al-nas itu adalah lafal terhadap makna berdasarkan susunan lafal. Baik lafal itu zahir atau di sini zahir itu lafal yang menunjukkan pengertian yang jelas. Namun lafal itu atau nas, lafal yang menunjukkan makna yang jelas dan lafal itu dimaksud untuk menjelaskan makna tersebut. Lalu yang kedua, isyarat al-anas. Di sini isyarat al-anas itu lafal terhadap makna yang tidak dimasukkan melalui susunan kalimatnya, baik dalam berbentuk makna pokok atau tidak pokok, hanya saja makna tersebut menetap dan melekat pada makna yang dimaksud melalui susunan kalimatnya. Lalu yang ketiga di sini dalalah an-nas. Dalalah an-nas ini lafal terhadap ketetapan hukum yang terdapat pada persoalan yang dinyatakan dalam nas yang kemudian ditentukan pada persoalan yang tidak dinyatakan sebagai eksplisit dan dalam nas. Lalu tentang iktida al-nas. Iktida di sini sesuatu yang tidak disebutkan secara tersirat dalam nas, akan tetapi keabsahan dan kebenaran lafal itu mau tidak mau harus memperkirakan keberadaannya. Selanjutnya materi yang ketiga tentang mantuk. Di sini mantuk itu ada secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya berbicara. Mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, atau yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Menurut Imam Syafi'i di sini
Menurut Syafi'i Karim di sini, mantuk ialah sesuatu yang ditunjuki, lafal dan ucapan lafal itu sendiri, dan menurut Muzakir adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Mantuk di sini dapat dibedakan menjadi mantuk sari. Dalam mantuk sari ini dapat dibedakan lagi menjadi nas dan zahir. Mantuk sahir ini menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan mantuk sahir ialah menunjukkan lafal nas yang jelas secara langsung. Terus Syafi'iyah ini adalah yang diistilahkan dalam ibarah dalam pengertian ulama Hanafiyah. Lalu materi yang keempat itu dalalah dari segi kejelasannya. Ada dua kelompok pendapat tentang tingkat dalalah lafaz dari segi kejelasan. Golongan Hanafiyah dan golongan Mutaklimin masing-masing digambarkan dengan bagian berikut. Terus kejelasan tingkat dalalah ada 4, yaitu Ad-Dabusi, Al-Mufassar, Al-Muhakkam. Ad-Dabusi ini suatu lafal yang maknanya lebih jelas daripada dohir bila ia dibandingkan dengan lafaz dodir. Lalu Al-Bazdawi, lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafal dohir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Lalu Al-Mufassar itu nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Lalu yang terakhir itu Al-Muhakkam, merupakan makna dengan dialah tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil. Lalu materi yang kelima itu membahas mengenai pengertian al-kafi, pengertian al-muskil. Di sini pengertian al-kafi itu adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Adib Salih adalah sesuatu lafal zahir yang jelas maknanya. Adapun orang laki-laki maupun perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya. Terus pengertian al-muskil itu yaitu samar. Muskil menurut bahasa ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Lalu pengertian al-mujmal itu lafal yang belum jelas karena masih bersifat garis besar. Secara bahasa, mujmal berarti samar secara istilah. Terus al-mutashbih, lafal yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan dalam istilah hukum. Lafal mustabi adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Contohnya itu, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Lalu selanjutnya dari kelompok 6, pengertian musyrak. Musyrak berasal dari kata syaraka, kata yang bermakna berserikat, bersekutu, dan bercampur. Mustarak ialah suatu lafaz yang menunjukkan kepada pengertian ganda atau lebih dengan menggunakan dengan penggunaan berbeda. Lalu penyebab terjadinya mustarak ini adanya perbedaan suku Arab dalam menerapkan dan menggunakan lafaz bahasa. Lalu lafaz dipakai sesuai dengan makna dengan lafaz. Namun terkadang lafaz tersebut digunakan sebagai ungkapan atau metafora. Lalu yang ketiga, suatu lafaz memang memiliki makna ganda. Lafaz tersebut secara bahasa memiliki makna tertentu, namun syariat merubah makna lafaz sehingga memiliki makna yang berbeda. Lalu pengertian an'am. Al-am secara etimologi berarti merata, yang dapat diartikan dan juga terbagi dalam beberapa bentuk yang secara hakiki diperuntukkan baginya, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu lafaz. Terus kulli itu kan memiliki arti setiap atau tiap-tiap, dan jami
seluruhnya atau segala. Misalnya, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Lalu yang kedua, kata benda tunggal atau lafaz mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam, yang dipergunakan untuk mengrifatkan jenis. Contohnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang ketiga, kata jamak atau plural yang disertai alif dan lam. Jual beli di awalnya yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis dan bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan idafah, seperti para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Lalu di sini yang terakhir, isim mausul atau kata sambung seperti ma'al-lazina, al-lazi dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah firman Allah yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu yang terakhir di sini macam-macam Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa menurut hasil penelitiannya terhadap beberapa nas, telah ditetapkan bahwa al-am ada 3 bagian. Yang pertama, am yang telah ditetapkan keumumannya. Yang kedua, al-am al-murad bihi al-khusus, yaitu am yang dibantengi dengan qarinah yang dapat meniadakan ketetapan al-am kepada keumumannya. Lalu yang ketiga itu am yang dikhususkan atau al-am al-maksus yang dibarengi dengan qari'ah yang dapat meniadakan kemungkinan mentahisnya. Lalu yang terakhir, am yang dikhususkan tadi yaitu terdapat pada ayat 97 surah Al-Imran. Jadi itulah resume dari materi 1-7 dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.